Salah seorang pundit luar negeri berpendapat bahwa timnas Indonesia yang diasuh oleh Sinteyong tidak akan bisa lolos ke babak 16 besar. Pundit luar negeri yang membahas timnas Indonesia adalah Edward Reynoso dan juga Solteiro. Tetapi menurut Coach Justin, mereka sedikit menghina anak asuh Sinteyong. Dikutip dari kanal YouTube Justinus Laksana, Senin 15 Januari 2024, Coach Justin tidak terima harga diri timnas Indonesia diinjak oleh pundit luar negeri. Gue amat sangat terganggu, karena gue sebagai mantan pelatih timnas, gue tidak pernah mengalami itu, di mana orang lain membahas tim gue, dan tim gue harga dirinya diinjak-injak, imbuh Coach Justin. Bahkan Coach Justin menyarankan agar Sinteyong memutar video kritikan dari pundit luar negeri di hadapan pemain timnas Indonesia. Ini sebuah hinaan, ibaratnya kita belum bermain sudah diinjak-injak dulu. Kenapa gue menyarankan agar Sinteyong memutar video 1 atau 2 jam yang sama yang berdurasi beberapa menit, biar pemain tergugah, katanya. Piala Asia 2023 bukan sekedar ajang pertandingan, tetapi juga sebuah panggung pembuktian bagi PSSI, Sinteyong dan juga para pemain timnas Indonesia yang selalu bersumpah untuk memberikan yang terbaik bagi negara dan juga rakyat Indonesia. Faktanya, pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk membentuk timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong, dengan harapan mereka mampu berprestasi di kancah internasional. Di atas kertas, Jesus Casas dan juga anak asuhnya ada di atas angin, dan diprediksi bisa mempermalukan timnas Indonesia seperti laga kemarin. Kabar terbaru menunjukkan bahwa pelatih Irak Jesus Casas secara terang-terangan memperhatikan potensi dan juga kelebihan timnas Indonesia. Dalam sesi jumpa pers, Casas mengulas faktor-faktor yang harus diwaspadai oleh para pemainnya ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Casas menegaskan bahwa pertandingan ini akan jauh berbeda, dengan suasana yang lebih nyaman bagi timnas Irak. Semua pertandingan berbeda, kami bermain 2 bulan lalu di Basra, ungkap Jesus Casas. Pelatih Irak Jesus Casas angkat bicara sebelum kembali berjumpa timnas Indonesia pada laga pertama mereka di Piala Asia 2023. Jesus Casas mengaku laga timnas Indonesia versus Irak bakal berlangsung ketat. Dirinya mewaspadai potensi timnas Indonesia untuk membalas dendam. Jesus Casas mewaspadai momen-momen seperti penalti, kartu merah dan juga yang lainnya yang bisa membuat momentum pertandingan berubah. Besok akan menjadi pertandingan yang berbeda, karena dalam turnamen pendek ada banyak faktor, ujar Jesus Casas. Yang diperlukan hanyalah penalti, kartu merah, momen-momen menegangkan dan segalanya berubah. Indonesia seperti kita tahu adalah tim nasional yang sedang berkembang, membawa pemain dari Eropa dan itu akan sulit. Kami ingin menang tetapi pertandingan itu tidak akan mudah. Indonesia ingin membalas kekalahan terakhir mereka, lanjut Jesus Casas. Sementara itu, Jesus Casas menegaskan bahwa Irak bakal tampil mengerahkan segalanya demi kemenangan. Pelatih asal Spanyol tersebut tak akan ragu mengistirahatkan pemain yang cedera supaya bisa fit pada pertandingan berikutnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara soal persaingan di fase grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia diharapkan bisa lolos dari fase grup dan juga menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang mendapatkan tiket otomatis ke babak 16 besar. Jika gagal meraih 2 tiket otomatis, timnas Indonesia bisa menembus babak 16 besar jika finish sebagai peringkat ketiga. Namun syaratnya, timnas Indonesia harus menjadi salah satu dari 4 tim dengan status peringkat ketiga terbaik. Dan untuk mencapai hal tersebut, skuad Garuda harus menanti hingga laga terakhir fase grup. Sinteyong mengaku jalur menuju babak 16 besar memang sulit bagi timnas Indonesia. Meskipun begitu, Sinteyong mengaku tak akan menyerah untuk mengejar tiket tersebut. Sejujurnya, kami menghadapi jalan yang amat sulit untuk bisa lolos ke babak 16 besar, ujar Sinteyong. Akan tetapi kami tidak akan menyerah dan akan mencoba memberikan yang terbaik. Semua tim di grup kami, di pot 1 ada Jepang yang menjadi tim paling top di Asia saat ini. Lalu yang kedua Irak, dan mereka salah satu tim kuat di Timur Tengah. Lalu ketiga Vietnam juga kuat. Jadi sekali lagi kami tidak akan menyerah dan bakal mencoba memberikan yang terbaik untuk menembus babak 16 besar, tutup Sinteyong.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan mencoba memaksimalkan pemain muda andalannya di Piala Asia 2023. Skuad termuda datang dengan sebagai tim termuda yang bertarung di ajang ini. Bahkan ada 5 pemain muda yang saat ini memiliki umur di bawah 20 tahun. Pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Carrega, Iver Jenner, Ravel Struijk dan juga Justin Hubner. Namun, tentu membawa banyak pemain muda memiliki resiko tersendiri karena mereka belum memiliki banyak menit bermain di tim. Menurutnya, pemain muda skuad Garuda memiliki kesempatan untuk terus berjuang dan juga berkembang di masa depan. Selain itu, mental pemain akan semakin teruji karena bisa melawan tim-tim kuat Asia. Dia yakin seiring berjalannya waktu mereka bisa lebih baik. Akan tetapi, kami masih sangat muda. Kami adalah tim dengan usia termuda di grup kami dan relatif lebih lemah. Namun, tetap saya bisa katakan bahwa tim kami punya potensi. Kami sedang mencoba membangun bukan hanya performa, tetapi juga kepercayaan diri, tegas Sintayong. Timnas Indonesia cukup banyak membawa penyerang untuk Piala Asia 2023. Tercatat, ada 5 pemain yang jadi ujung tombak skuad Garuda. Mereka adalah Hoki Carrega, Ramadan Sananta, Dendi Selistiawan, Dimas Derajat dan juga Ravel Struijk. Kondisi ini menjadi alarm bahwa Indonesia tidak akan terus bermain bertahan melawan tim kuat dari daratan Asia. Sintayong menjelaskan secara ranking FIFA mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan. Menjadi tim yang terlemah kedua di Piala Asia tentu bukan hal yang baik bagi Indonesia. Namun mereka memastikan tidak hanya akan bermain bertahan di ajang ini. Dia sudah cukup lama membangun skuad Garuda dan hanya bermain bertahan tidak akan membuat mereka maju. Kalau kami cuma bermain di belakang dan fokus pada pertahanan, saya pikir sepak bola Indonesia tidak akan berkembang. Kami tidak akan bisa berkembang, kata Sintayong Minggu 14 Januari 2024. Pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan bahwa sepak bola modern menuntut semua pemain untuk bisa bermain bertahan dan juga menyerang. Mereka juga harus membangun serangan dengan baik dan juga banyak hal yang bisa dilakukan. Dan misi ini yang akan mereka bawa untuk Piala Asia nanti. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.